Oke teman-teman, kita akan mulai dari halaman 50 di paragraf yang kedua. Jadi kemarin kita udah bicara tentang mekanisme pasrah gitu ya. Pasrah itu bukan nggak ngapa-ngapain, tetapi justru adalah pasrah. Kita mengurangi energi pada sebuah perasaan. Jadi kalau misalnya TV ini dialirkan listrik, ya, terus misalnya kita nggak suka tayangan TV-nya, ya TV-nya jangan dianjurin dong, sayang. Cabut aja listriknya, maka dia mati gitu. Nah, sama halnya dengan perasaan, kalau perasaannya nggak enak, perasaannya jangan dihancurkan gitu, dicabut listriknya. Nah, ketika kita mencabut listriknya, berarti kita mengurangi volumenya. Nah, makanya kemarin kita udah bahas bahwa kalau ada perasaan gak enak datang, ingat itu tamu, jangan ditolak, jangan dikhotbahi, jangan jangan di-deny gitu ya. Deny itu disangkal, diiyahin aja. Karena itu kan poin dan bagian dari tamu keseharian kita kan gitu. Nah, jadi kemarin kita udah bahas tentang si perasaan gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ketika kita menjadi lebih akrab dengan pelepasan, kita akan tahu semua perasaan negatif berhubungan dengan ketakutan dasar kita terkait dengan keberlangsungan hidup atau survival. Dan bahwa semua perasaan hanyalah program keberlangsungan hidup yang menurut pikiran diperlukan. Makanya kalau ada perasaan, sebisa mungkin diterima dulu, diam dulu, jangan dinaikin ke pikiran, karena pikiran nanti akan nyari alasan untuk gimana nih. Nah itu nanti makin chaos gitu. Gitu ya. Nah, teknik pelepasan membatalkan program-program tersebut secara progresif. Melalui proses pelepasan, motif dibalik perasaan menjadi semakin jelas. Pasrah berarti tidak memiliki emosi yang kuat tentang sesuatu. Jadi emosi itu getarannya, emotion, energy in motion. Nanti kita lebih dalam, lebih ngerti. Tak masalah jika terjadi dan tak masalah jika tidak terjadi. Nah ini asik nih. Ya udah kejadian oke, enggak juga ya udah. Kenapa? Karena realitasnya begitu gitu. Ingat ya, masalah itu datang karena kita menolak realitas kan. Kenapa seseorang menderita dalam sakit? Karena dia pengen sembuh gitu. Ya, karena dia pengennya nggak sakit gitu. Padahal sakit dan sembuh yin yang nggak bisa ditolak. Jadi kalau kita tahu hukum yin yang relativitas dan semuanya adalah berpasangan, ya kita penting menerima seutuhnya gitu. Ya, konteks seutuhnya ini bahwa hitamnya saya terima, putihnya saya terima, sehatnya saya terima, sakitnya saya terima gitu. Sip ya, jadi the power of acceptance itu penting. Karena mau nggak mau ya realitasnya seperti itu. Oke? Kita bisa menikmati sesuatu, tetapi kita tidak membutuhkannya demi kebahagiaan kita. Jadi di situ nggak ada dagangnya gitu ya. Nggak ada dagang tuh dalam artian nggak banyak konsep dan nggak banyak kriteria gitu. Ketergantungan kita pada apapun atau siapapun di luar diri pun mengalami penurunan besar-besaran. Yang kemarin kita cerita ya teman-teman. Begitu kita mengambil remote control kebahagiaan di orang lain, yang akan menentukan bahagia atau tidak adalah diriku. Jadi penting ngambil remote control happiness kita di orang lain. Karena kenapa? Kalau remote control itu ada di orang lain, aku bahagia kalau kamu gitu. Kalau kamu nggak gitu, aku nggak bahagia. Nah gitu. Oke ya. Jadi sekali lagi itu semua adalah pilihan. Ketergantungan kita pada apapun atau siapapun di luar diri pun mengalami penurunan besar-besaran. Nah, prinsip-prinsip ini sesuai dengan ajaran dasar Buddha untuk menghindari kemelekatan pada fenomena duniawi. Nah inilah yang disebut melepaskan kemelekatan. Serta ajaran dasar Yesus atau Isa Al-Masih untuk berada di dunia tetapi bukan dari dunia. Kita berada di dunia tapi bukan dari dunia. Artinya apa? Kita di sini gak pernah punya hak milik,
nggak pernah bisa memiliki, maka nggak mungkin kita merasa kehilangan. Karena nggak ada yang kita miliki kecuali kita merasa kita memiliki. Sip ya teman-teman ya. Terkadang kita memasrahkan sebuah perasaan, namun perasaan itu kembali lagi dan bekerja sebagaimana biasa. Ini karena masih banyak yang harus kita pasrahkan. Kita telah mengemukakan perasaan-perasaan sepanjang hidup, dan ada banyak energi yang ditekan yang perlu muncul dan diakui. Jadi teman-teman, kita tuh gudangnya penekanan perasaan ya. Banyak loh perasaan yang ditekan, yang kita nggak sadar dia tersembunyi di bawah sadar gitu. Nah nanti pelan-pelan meluap, dan nanti kita ngerti bahwa peluapan perasaan itu memang perlu orang lain gitu. Jadi nanti ketika kita ngerti bahwa orang lain yang datang ke kita itu hanya untuk meluapkan perasaan yang terpendam. Dan itu sebenarnya untuk menyembuhkan kita gitu. Maka nggak ada orang yang bisa bikin kita marah karena marahnya udah ada. Dia cuma ngingetin kamu masih ada marah. Makanya kalau ada orang bikin marah, nomor satu, terima kasih. Kenapa? Kamu ngingetin saya masih ada marah loh gitu. Anyway, dan itu kan nggak mudah ya teman-teman ya. Sangat nggak mudah. Dan itu perlu latihan gitu. Maka kenapa di momen besok Lebaran, Idul Fitri, itu mohon maaf lahir batin gitu. Nah, saya tadi pagi bilang bahwa yang terpenting itu sebetulnya bukan maaf lahirnya sih, tapi batinnya. Jadi sebenarnya kalau agak tepat adalah mohon maaf batin dan lahir gitu. Karena kadang kalau lahir dan batin, lahirnya minta maaf, batinnya nggak memaafkan, jadi basa-basi gitu. Kadang-kadang kan maafnya jadi cuman ya tradisi aja, orang salaman malah pada batin, minal izin, nah gitu. Tapi batinnya nggak benar-benar menerima dan nggak benar-benar memaafkan gitu. Nah jadi besok sebisa mungkin masa-masa Idul Fitri ini masa-masa benar kita letting go sebenarnya. Batinnya nerima gitu. Karena kalau batinnya udah nerima, lahirnya otomatis ikut. Tapi lahirnya ngomong memaafkan, tapi batinnya belum, nah itu ngulang tuh, muter-muter gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya. Terkadang kita memasrahkan sebuah perasaan, namun perasaan itu kembali lagi dan bekerja sebagaimana biasa. Ini karena masih banyak yang harus kita pasrahkan. Kita telah mengemukakan perasaan-perasaan, kita telah menggemukkan perasaan-perasaan sepanjang hidup, dan ada banyak energi yang ditekan yang perlu muncul dan diakui. Ketika pemasrahan terjadi, serta-merta perasaan yang lebih ringan, lebih bahagia, hampir seperti melayang terjadi gitu. Caranya gimana? Lepasin. Sadar bahwa itu adalah realitas. Yang selama ini aku nyaman karena aku merasa dengan menyimpan perasaan ini aku lebih baik. Dengan tidak memaafkan bahwa aku sedang memperbaiki kamu gitu misalnya. Itu biasanya gengsi sih. Ya, gengsi gitu. Kan orang gengsi itu gimana ya? Nggak menyadari bahwa ketika dia tidak memaafkan, yang paling luka tuh dirinya gitu kira-kira. Lisannya nerima tapi hati belum, jadi numpuk gitu. Ya, dan ini kebiasaan loh teman-teman. Part dari habits gitu kira-kira. Dengan terus-menerus melepaskan, Anda sangat mungkin tetap berada dalam kondisi kebebasan. Anda sangat mungkin tetap berada dalam kondisi kebebasan. Perasaan datang dan pergi. Dan akhirnya Anda menyadari bahwa Anda bukanlah perasaan-perasaan Anda. Nah ini part yang paling penting nih. Anda bukanlah perasaan-perasaan Anda. Tetapi Anda yang sejati sekedar menyaksikan perasaan-perasaan itu. Anda berhenti mengidentifikasikan diri. Anda berhenti mengidentifikasikan diri Anda dengan perasaan-perasaan tersebut.
Anda yang mengamati dan menyadari apa yang terjadi selalu tetap dan sama. Nah, teman-teman, beda antara aku marah dan aku sadar aku sedang merasakan marah, itu beda ya. Ingat, perasaan bukan dirimu. Perasaan itu adalah objek, tools untuk kita hidup. Jadi kalau kita bicara bahwa kayaknya aku marah, enggak, aku sedang merasakan marah. Si aku lagi merasakan marah. Aku bukan marah. Ya, jadi Hawkins, Rupert Spira, semua ajaran-ajaran ya kesadaran mau mengingatkan bahwa kamu bukan perasaanmu. Kamu bukan pikiranmu. Oke? Jadi kalau kamu bukan perasaan, kamu bukan pikiran, kamu adalah yang mengamati. Jadi kalau ada perasaan, amati dulu gitu. Nah, mengamati ini diam sesaat untuk mengamati, namanya saum gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada sesuatu, saum dulu nih, jangan langsung reaktif gitu. Sehingga ketika kita reaktif, kita mengidentifikasikan diri kita dengan perasaan kita gitu. Sama dengan meditasi itu latihan, hasilnya meditatif. Dan ketika kita meditatif, kita saum. Kita tidak terjebak untuk kita bereaksi atas dasar perasaan gitu. Oh, ini harus latihan teman-teman, gak bisa enggak. Anyway. Ya. Oke. Anda dalam tanda petik yang sejati, yang mengamati dan menyadari apa yang terjadi selalu tetap ada, tetap dan sama. Ketika Anda menjadi semakin sadar terhadap penyaksi yang tidak berubah di dalam diri, Anda mulai mengidentifikasikan diri dengan level kesadaran itu. Secara progresif, Anda akan lebih menjadi penyaksi ketimbang orang yang mengalami fenomena. Udah saya nyaksiin aja cemburu saya. Saya nyaksiin aja marah saya. Saya nyaksiin aja sesuatu hal yang ini lagi lewat gitu kira-kira. Nah, maka di sini ada kalimat bahwa ketika Anda menjadi semakin sadar terhadap penyaksi yang tak berubah di dalam diri, Anda mulai mengidentifikasikan diri dengan level kesadaran itu. Secara progresif, Anda akan lebih menjadi penyaksi ketimbang orang yang mengalami fenomena. Nah, berarti nggak kejebak sama fenomena gitu. Gak kejebak sama sesuatu yang ilusif gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, benar, sangat terasa real karena kita dalam tanda petik selalu terjebak dengan identifikasi gitu. Aku adalah marah. Tapi lupa bahwa aku merasakan marah. Nah, itu dua hal yang berbeda gitu. Ya gitu ya kira-kira ya. Nah, si aku ini siapa? Akulah sang penyaksi dan itulah yang sejati gitu. Yang dari lahir sampai sekarang gak pernah berubah. Itulah yang disebut sang fitrah. Nah, penamaannya nanti terserah mau menamakan apa gitu. Tapi intinya adalah kalau kamu mengenal dirimu yang sejati itu, kamu sadar bahwa kamu bukan perasaan, kamu sadar bahwa kamu bukan pikiran gitu. Perasaan dan pikiran hanyalah alat dan itu terjadi dinamis. Ya. Clear ya? Ini asik lah nanti kalau di wilayah prakteknya seru gitu. Secara progresif Anda akan lebih menjadi penyaksi ketimbang orang yang mengalami fenomena. Anda akan semakin dekat dengan diri sejati dan mulai melihat bahwa Anda telah tertipu oleh perasaan-perasaan Anda selama ini. Ketipu gitu. Gitu ya, ketipu tuh. Dalam tanda petik. Dulu Anda berpikir bahwa Anda adalah korban perasaan-perasaan Anda. Jadi korban perasaan tuh.
Sekarang Anda melihat bahwa pikiran itu salah. Perasaan-perasaan itu semata-mata ciptaan ego, kolektor program yang secara keliru diyakini pikiran dibutuhkan untuk bertahan hidup gitu. Nah, itu kalimat belajar kosong itu sangat susah itu udah jadi mindset gitu. Ini buku Letting Go, bukunya Hawkins teman-teman, yang udah kita kaji lebih dari seminggu ini ya. Ini pertemuan kelima, apa ke-6 apa ke-7 saya lupa. Kita udah sampai halaman 50 gitu. Dan kita lagi bicara tentang mekanisme pelepasan perasaan gitu. Hasil dari pelepasan terasa cepat dan halus. Hampir tak terasa, tetapi efeknya sangatlah kuat. Seringkali kita telah melepaskan tetapi berpikir bahwa kita belum melakukannya. Efek-efek tersebut menjadi teman kita yang membuat sadar terhadap perubahan. Satu pertimbangan bagi fenomena ini adalah ketika sesuatu dipasrahkan sepenuhnya, ia lenyap dari kesadaran. Sekarang, karena kita tidak pernah memikirkannya, kita tidak menyadari bahwa sesuatu itu sudah hilang. Ini merupakan fenomena umum di antara orang-orang yang bertumbuh dalam kesadaran. Kita tidak menyadari semua batu bara yang telah kita keruk. Kita selalu melihat sekop yang kita pegang saat ini. Kita tidak menyadari berapa banyak gundukan yang tercipta. Seringkali teman dan keluarga kita adalah orang-orang pertama yang menyadari perubahan kita. Nah, makanya teman-teman, kenapa lingkaran satu atau circle satu itu menjadi penting dalam hidup? Karena nomor satu, mereka adalah guru terbaik untuk kita. Nomor dua, mereka adalah cerminan juga terbaik untuk kita gitu. Dan itu semuanya layer by layer, betul. Jadi nyari guru spiritual gak usah jauh-jauh. Pasangan, anak, orang tua, tetangga, siapapun orang terdekat kita jadi sumber malapetaka biasanya. Jangan heran, kenapa? Sistemnya memang begitu. Karena kita sangat bisa disakiti hati sama orang yang kita sayang. Ya. Jadi kemungkinan besar kita disakiti sama orang yang kita sayang loh. Karena di situ ada kemelekatan. Sehingga ketika kita bicara dalam konteks pasangan adalah teman bertumbuh terbaik gitu. Sehingga nanti kita ngerti bahwa oh iya ya, teman atau circle satu, orang-orang terdekat adalah guru terbaik dalam hidup ini gitu. Musuh terbesar adalah ordal. Bener. Bener banget gitu. Gitu ya teman-teman ya. Makanya kenapa penting banget untuk ngeberesin sama lingkungan yang dekat dulu gitu. Gitu ya. Masa sama orang lain sama yang di jauh baik hubungannya, tapi sama yang terdekat ngeberes hubungannya gitu. Gitu. Kak, jika kita ingin berdamai dengan seseorang tetapi tidak direspon balik, kira-kira sikap kita gimana? Nggak penting direspon balik. Yang penting kitanya damai sama batin kita gitu. Urusan respon dia, urusan orang itu gitu. Karena kita nggak bisa merubah siapapun. Gitu kira-kira. Nah jadi nggak usah terlalu sibuk bagaimana kita merubah orang lain karena nggak bisa. Karena faktor eksternal bagian yang nggak bisa kita kontrol. Dan selama kita mulai fokus kepada yang bisa kita kontrol, kita akan lebih fokus kepada diri kita untuk menerima dan memaafkan daripada kita pengen merubah gitu. Itu poinnya teman-teman. Sip ya. Nah jadi ini Hawkins mau ngasih tahu juga bahwa lingkungan sekitar kamu nanti lingkungan sekitar kita nanti akan ngerasain juga kok gitu. Gitu intinya. Nah, kita tidak menyadari semua yang tadi ya udah ya. Seringkali teman dan keluarga kita adalah orang-orang pertama yang menyadari perubahan kita. Ini yang tadi ya. Oke. Untuk melacak kemajuannya, banyak orang membuat daftar pencapaian mereka. Ini membantu mengatasi resistensi yang biasanya berupa belum terasa efeknya.
adalah umum bagi orang-orang yang biasanya menilai sesuatu dari pencapaian untuk mengklaim, teknik ini tidak berfungsi. Sesekali kita perlu mengingatkan diri sendiri seperti apa diri kita sebelum memulai proses ini. Jadi kadang-kadang teman-teman suka ngerasa bahwa aduh kayaknya saya belajar letting go atau saya belajar apa kajian ini kayaknya nggak berhasil deh. Tapi mulai disadari gitu. Kok saya nggak semarah 2 tahun lalu ya misalnya? Kok saya nggak sebenci setahun lalu ya gitu. Nah kalau udah mulai itu terjadi, itu akan meningkatkan bahwa ada perubahan gitu. Gitu ya teman-teman. Karena perubahan sekecil apapun penting untuk disyukuri gitu ya. Penting banget untuk disyukuri. Karena ingat ya, kita menumbuhkannya aja, melekatkannya aja seumur hidup gitu. Nggak bisa selesai dalam beberapa tahun tuh nggak bisa. Kerasa deh teman-teman kalau udah mulai belajar-belajar gini gitu ya. Lebih banyak relate dengan diri, lebih banyak nggak mau ngomongin orang, lebih banyak nggak sibuk mikirin urusan orang, lebih fokus kepada kesadaran. Disadari atau enggak, kita ada hal yang ngerasa beda loh. Bener nggak teman-teman? Tuh bener, iya kan? Jadi pelan-pelan gitu. Dan kita akan berputar di frekuensi ini tanpa apa ya? Bukan karena nggak ada alasannya bahwa kita emang diputerin ke frekuensi ini gitu. Gitu. Jadi kalau pakai bahasanya bahwa kalau tubuh kita lapar dia akan teriak lapar karena dia pengen makan makanan. Tapi kalau jiwa kita lapar, dia akan pengen mencari ilmu dan haus akan ilmu kesadaran gitu. Dan kalau kitanya letting go, kalau kitanya berserah, semesta akan mempertemukan dengan metode apapun. Mau lewat room TikTok, mau lewat buku, mau lewat siapa, itu pasti akan ngebawa ke situ. Karena kalau si muridnya siap, ya gurunya pasti datang gitu. Makanya jangan heran teman-teman kalau udah ada di kumparan ini akan ketemunya itu-itu lagi gitu. Benar seleksi alam. Dan itu nggak bisa dipaksain, nggak bisa dipaksain. Gitu. Makanya kalau kita sekarang pengen maksain pasangan atau orang dekat, kamu kayaknya harus gini, belajar yang aku belajar, ini nggak bisa teman-teman. Dan nggak usah lah gitu. Nggak usah ngajak-ngajak ke ilmu ini, tunjukin aja kalau kita udah belajar dengan sifat kita yang lebih sweet gitu. Dengan perilaku kita yang lebih oke gitu. Nggak usah diceramahin, dikasih wajangan, nggak usah. Nanti pelan-pelan lingkungannya akan ngerasa, kok kamu jadi lebih nggak cerewet ya? Nah, oh iya dong, kan aku belajar letting go. Nah, kalau udah ada bukti, orang akan mulai noleh gitu. Oh, nanti mulai nanya, emang letting go apa sih? Nah, udah. Kalau udah mulai nanya, 50% pintunya udah kebuka gitu. Gitu kira-kira. Nah jadi nggak bisa dipaksain ya anyway. Thank you ya teman-teman, setuju nih ketemu orang-orang dengan frekuensi sama, kita belajar bareng, pokoknya kita bisa ngerasain. Even mungkin kita nggak ngerti semua, tapi rasain deh ada yang beban lepas gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena kita ada di kumparan energi itu sekarang gitu. Yang pengen nyari gini-gini tuh pasti dengan bebannya berat, pengen ngelepasin. Nah kita dipertemukan dengan pelepasan-pelepasan di frekuensi yang sama, jadi nyaman gitu. Dan sorry ya, untuk orang yang gak sefrekuensi gak akan betah di room ini, gak mungkin aja. Penuh judgment, penuh denial gitu. Ngerasa, aku sih gak butuh ini gitu. Gak bisa dipaksain. Gitu, jadi mampir pergi. Yang bertahan pasti yang sefrekuensi gitu. Gitu teman-teman. Sip ya, asik. Semangat pokoknya teman-teman. Dan mari kita tunjukkan pelajaran kita dengan aksi, bukan dengan wejangan gitu. Karena kalau dengan aksi, sekitar kita akan ngerasa gitu. Dan kalau sekitar kita ngerasa, pasti ada feedback gitu. Daripada kan kita ngasih wejangan mulu gitu ya. Ada bukti benar. Letting go.
bukunya David Hawkins gitu. Nah, ide baca buku ini tuh kan kalian kan jarang atau malas baca buku ya. Ini banyak yang udah punya buku tapi nggak dibaca gitu. Jadi saya bacain, teman-teman dengerin aja gitu. Jadi kita sama-sama belajar gitu kira-kira. Sampai sini oke ya teman-teman ya. Nggak sadar senyum-senyum sendiri. Mantap. Oke. Teman-teman, by the way kita udah mau masuk ke chapter baru. Kita nambah 4 paragraf boleh teman-teman? Masih betah nggak? Masih harus siap-siap? Masih harus siap-siap. Udah harus siap-siap ini itu belum? Kalau masih betah kita lanjut. Kalau dirasa udah selesai kita closing. Lanjut atau udahan dulu? Yang mana? Oh terus betah ya? Oke. Masih betah. Oke. Nah saya takutnya ada yang harus masak lah, harus siap-siap kan besok mungkin kita lebaran ya. Jadi kita lanjut aja ya. Oke deh. Sip ya. Sampai sini clear teman-teman? Biar paham. Sip, mantap. Tenang, nanti pasti akan kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang. Karena pengulangan itu kunci ya. Nah, sip, clear. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. On proses, mantap. Semangat. Oke. Kayaknya sebelum chapter baru supaya semangat kita ini dulu nih. Sedikit ya, ice breaking nih. Continue ya. Kita santai lagi, relax lagi. Oke. Yang punya kesempatan ada kertas sama bolpen boleh disiapin ya, seperti biasa ya. Ini saya pakai versi bahasa Indonesianya. Karena kemarin ngomong pakai bahasa Inggris, banyak yang komplain, jadi kita pakai versi bahasa Indonesia. Letting go. Banyak kok di keranjang kuning TikTok banyak. Problemku nggak ada batas, ya setiap orang juga problemnya nggak ada batas. Oke, kita lanjut ya. Nggak kerasa kita udah di 52 di chapter berikutnya. Judul chapternya adalah perlawanan terhadap proses pelepasan. Nah, nih berantemnya di sini nih. Bagaimana kita melihat ini sebagai sebuah konflik gitu. Ya, teman-teman jangan lupa problem itu pro and balance artinya bergerak maju. Jadi kalau ada problem itu artinya supaya kita bisa maju. Karena kalau nggak ada problem kita mandek. Jadi kalau kita mandek kita nggak maju gitu. Ya saya tuh nggak jualan teman-teman, jadi teman-teman cari aja ya. Nah jadi saya nggak pasang showcase gitu, sorry ya. Anas nggak lagi bahas Anas sekarang, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Oke, kita lanjut ya. Pelepasan perasaan-perasaan negatif adalah proses melucuti ego. Ya, jadi ego tuh si powernya gitu. Yang akan terus melawan di setiap kesempatan. Ini bisa mengakibatkan skeptisisme terhadap teknik pelepasan. Lupa untuk bersikap pasrah, kembali melakukan pelarian diri secara tiba-tiba atau meluapkan perasaan-perasaan dengan mengekspresikannya. Ingat, kalau ada perasaan, bisa kabur dari perasaan, pura-pura nggak ingat. Atau bisa ekspresi dengan menghancurkan atau destruktif. Hati-hati. Daripada destruktif dan kabur, mending diam dulu, energinya diturunin. Tapi kan ada kalanya berulang dan berputar dan kembali ke kebiasaan lama kan. Makanya penting disadari gitu. Ya. Solusinya hanya satu. Terus melepaskan perasaan yang Anda miliki terhadap seluruh proses pelepasan yang Anda jalani. Biarkan perlawanan muncul dan jangan melawannya. Begitu perlawanan, gak usah dilawan. Oke.
Teman-teman gak harus langsung jadi orang sabarnya nol, dalam artian bisa diterima, enggak loh ya. Dan gak usah bawa kenapa aku tuh udah belajar bertahun-tahun tapi masih gini, udah. Karena ini semua prosesnya adalah belajar. Ya, prosesnya adalah belajar. Jadi sabar itu, kalau pernah dengar kata sabar, sabar adalah proses pengendalian diri. Gitu. Proses pengendalian diri. Ya, ingat ya, benar seumur hidup. Jadi sampai kapan aku sabar? Sampai bisa. Jadi timelinenya diri gitu. Ya, makanya belajar untuk hadir utuh di sini saat ini gitu. Oke. Anda bebas, Anda tidak harus melakukan pelepasan. Tidak ada yang memaksa Anda. Lihatlah ketakutan di balik perlawanan yang Anda lakukan, apa yang Anda takutkan terkait proses ini. Apakah Anda bersedia melepaskan ketakutan itu? Terus lepaskan setiap ketakutan saat ia muncul, dan perlawanan akan surut dengan sendirinya. Jangan lupa bahwa kita tengah melepaskan semua program yang telah membuat kita menjadi budak dan korban untuk waktu yang lama. Teman-teman, ingat ya, kita diperbudak sama perasaan kita udah lama. Dan kita sekarang lagi kembali mengambil power perbudakan itu supaya kita jadi tuannya, jadi masternya gitu. Kalau kita diperbudak 30 tahun, ya belajarnya nggak mungkin setahun 2 tahun dong. Jadi kalau udah mulai belajar kesadaran, baru 6 bulan, aduh nggak berhasil, ya wajar. Karena kita tanpa sadar memperbudak diri kita udah lama gitu. Bukan udah lama kan, udah lumutan. Mantap. Nah itu kalau udah mulai disadari udah lumutan, udah oke tuh. Ya. Kenapa baru sekarang ketemu kajian seperti Kang Abu? Karena baru sekarang siapnya. Karena baru sekarang frekuensinya nyambung, waktunya tepat. Gitu. Karena kemarin-kemarin belum ada di sini gitu, kemarin-kemarin belum siap gitu kira-kira. Oke ya, karena semua ilmu akan datang tepat waktu by the way, pas aja. Sudah siap untuk terima, iya. Mungkin kemarin masih ngeyel, kemarin masih denial, kemarin masih ngerasa aku yang benar dia yang salah. Nah sekarang udah mulai. Kayaknya bukan dia yang salah deh, akunya harus berubah. Nah baru tuh nyangkut ke sini gitu. Ya, gitu teman-teman. Jadi, yuk let's enjoy, gitu. Enjoy the process gitu. Karena nanti pada akhirnya kita nggak punya pilihan lain selain hanya menikmati proses gitu. Seperti jodoh ya kan, kalau ada waktunya pasti datang. Tapi ada ikhtiar juga, jangan lupa ya. Jangan lupa. Gitu, tetap ada ikhtiarnya di situ. Oke ya. Jangan lupa bahwa kita tengah melepaskan semua program yang telah membuat kita menjadi budak dan korban untuk waktu yang lama. Program-program ini membutakan kita terhadap kesejatian identitas kita. Ego kehilangan pijakan dan akan senantiasa mencoba segala macam cara untuk menggagalkannya, baik dengan trik ataupun gertakan. Begitu kita mulai melepaskan dan bersikap pasrah, kekuatan ego akan semakin berkurang dan ia tinggal menghitung hari. Salah satu trik ego adalah tidak menyadari teknik itu sendiri. Misalnya, ego tiba-tiba berpikir bahwa mekanisme pasrah tidaklah berfungsi. Semuanya masih sama, membingungkan, dan terlalu sulit untuk diingat dan dilakukan. Nih yang tadi, susah ya, nggak berhasil. Susah ya, nggak berhasil. Dah gitu. Dah tuh, hati-hati. Ingat ya, meskipun 1 sentimeter itu berproses. Cuman karena naiknya 1 cm nggak kelihatan gitu. Nah kita pengennya cepat, instan. Teman-teman lepaskan diri dari instan. Nggak ada yang instan. Oke?
camkanlah bahwa justru itu merupakan tanda kemajuan yang nyata. Ini berarti ego tahu kita memiliki pisau untuk melepaskan diri kita dari cengkramannya. Ego bukanlah teman kita seperti Master Control dalam film Tron 1982. Wah, ini filmnya saya baru lahir nih. Ia ingin memperbudak kita dengan program-programnya. Ego itu, nanti saya jelasin lebih detail ya. Tapi setan itu biasanya hadir di bisikan bentuknya pikiran, teman-teman. Makanya yuwas wisufi sudur yang ngebisikin tuh dari sini nih biasanya. Gitu ya, jadi hati-hati sama bisikan pikiran. Gak semua bisikan pikiran harus diiyahin gitu. Makanya kalau bisa berhenti di pikiran, jangan dibawa ke sini. Proses di sini. Karena kalau di sini nggak diproses, ke sini diiyahin jadi perilaku gitu. Nah di sini nih dibisikin terus. 5 pengen 10, 10 pengen 20 gitu. Ya. Ya di situ ada logika, di situ ada pembenaran, di situ ada keinginan sih. Waspada sama keinginan teman-teman, waspada aja. Ya bukan nggak boleh punya keinginan, tetapi waspada dengan keinginan. Nah nanti jadi memori benar. Dari memori diambil masuk ke sini dirasain kayak anak loncat ke sini emosi, wah udah itu nanti muter-muter gitu. Nah makanya kalau kita belajar jadi penyaksi tadi, oh ternyata tadi cuman perasaan ya, gitu. Bukan aku yang marah, perasaan yang lagi bertamu gitu. Ya kan kalau kita udah mulai waspada, banyak hal yang kita akan lakukan efektif gitu kira-kira. Melepaskan adalah kemampuan natural. Bukan sesuatu yang baru atau asing. Bukan ajaran esoterik, gagasan orang lain, atau sistem keyakinan. Kita hanya menggunakan hakikat batin kita sendiri untuk menjadi lebih bebas dan bahagia. Saat melepaskan, tidaklah ada gunanya untuk berpikir tentang teknik ini. Lebih baik jalani aja, teman-teman. Kebanyakan dari kita sibuk nyari teknik tapi nggak mempraktekkan gitu. Sibuk nyari olahraga yang paling pas untuk diri. Cek A, B, C. Saking sibuknya udah sebulan nggak olahraga gitu misalnya. Ya, nyari mulu. Kayaknya ini cocok deh, dilihat aku kurang nggak suka sama gerakan itu. Lihat ini cocok, ini. Udah, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain loh, ngebandingin mulu gitu. Ya, benar nggak? Makanya olahraga yang terbaik adalah olahraga yang disempatkan. Disempetin dong, kerjain gitu. Ya, jadi kita jangan muter-muter di mikirin lagi, nyari referensi lagi gitu. Relakap mulutnya. Kira-kira gitulah ya teman-teman ya. Sip ya. Lebih baik jalani aja nih, kata si Hawkins juga. Pada akhirnya akan terlihat bahwa seluruh pikiran akan terus melawan. Seluruh pikiran atau thought adalah citra yang diciptakan oleh akal pikiran, mind, untuk mencegah kita mengalami apa yang sebenarnya. Jadi teman-teman, di dalam diri kita tuh banyak yang berantem, yang satu pengen realitas, yang satu pengen ngelawan realitas gitu. Ya, nah kalau kita udah menyaksikan yang berantem itu, kita bisa mengambil keputusan gitu. Ilusi bener. Ketika kita telah melepaskan untuk sejenak dan mulai mengalami apa yang sebenarnya terjadi, kita akan mentertawai pikiran kita. Ya, makanya teman-teman hati-hati sama panca indera ya. Panca indera ini sesuatu yang fragile. Fragile tuh apa ya? Rapuh. Hati-hati ya, ngelihat dari jarak tertentu, itu kalau langsung kita ngambil keputusan, bahaya loh. Mata
ngelihat pensil dimasukin ke gelas yang isinya air, itu dianggap bengkok, bener nggak? Patah hati ini apa tiba-tiba patah hati? Bukan. Bukan. Jadi begitu si gimana ya bahasanya ya? Nih, saya kasih contoh ya. Betapa fragile-nya panca indera nih. Betapa fragile-nya panca indera kita, teman-teman. Makanya jangan terlalu percaya sama panca indera gitu. Contoh. Ada 2 joker sama 2 hati di tengah. Sok lihat dulu yang baik-baik nih. Ya. Udah jelas nih 2 joker sama ada 2 hati di tengah-tengah. Ya, kita akan membuktikan betapa fragile-nya mata panca indera gitu. Ya, nah sekarang saya balik. Berarti kan yang di tengah 2 hati gitu. Tuh. Ya, tuh. Nah, tuh. 2 hati. Nah, berarti yang di tengah udah kita ambil. Si 2 jokernya kita simpen. Nah kan gimana gitu ya? Karena fragile banget, padahal nggak ngedip dari tadi gitu. Sebenarnya kan ya kita hanya ketipu sama ilusi aja sih, nggak ada 2 hati sih sebenarnya gitu. Itu hanya ilusi aja sih sebenarnya gitu, seakan-akan gitu. Nah teman-teman baru saja menyaksikan sebuah ilusi gitu, ya. Tapi yang melakukan ini cuma bisa pesulap sih, ya udah biasa aja. Jadi apa? Nah maksudnya adalah ketika kita melihat sesuatu sebagai sebuah ilusi, semakin dekat, semakin kita akan melihat apapun konteksnya, itu lebih realitas gitu kira-kira. Nah ini maksud saya, jangan terlalu cepat mengambil keputusan gitu. Atau anomali, oke. Semua bentuknya ada anomalinya gitu. Sip ya teman-teman ya. Dapat ya? Ditipu penglihatan. Oke ya. Oke. Nah, ketika kita telah melepaskan untuk sejenak dan mulai mengalami apa yang sebenarnya terjadi, kita akan mentertawai pikiran kita. Nanti at the end, kita akan ketawa-ketawa, ya ampun, dulu bego banget sih gua, gitu. Ya, teman-teman, akan ada saatnya kita akan mentertawai diri kita, gitu. Ya, itu penting. Anyway, pikiran itu palsu, hayalan konyol yang mengaburkan kebenaran. Mengejar pikiran akan membuat kita sibuk tanpa henti. Tertawai kalau rata-rata kita lagi jatuh cinta. Kita tahu orang jatuh cinta jadi pada bego ya, karena dia terhijack oleh hormon. Jadi orang bego semua. Hujan-hujan dikejar, gimana? Wow, udah jadi kayak orang bego aja ya. Ntar begitu sadar, ya ampun gitu banget gua ya gitu. Makanya teman-teman kalau lagi jatuh cinta jangan janji ya. Kalau lagi jatuh cinta yang sehidup semati ya, pret aja udah gitu kira-kira ya. Udah itu lagi mabuk ya. Lagi di hijack aja ya. Namanya juga fall in love. Nah, fall in tuh jatuh. Tapi kayaknya kelihatannya dari usia-usia yang nonton ini bukan usia-usia jatuh cinta ya, kelihatannya ya. Nah, usia-usia yang udah mulai agak trauma sama cinta, kelihatannya ya. Nah, gitu kira-kira ya. Cuman kelihatan aja ya, dari komen-komennya ketahuan sih gitu. Ketahuan yang dulu bilang kamu adalah lelaki ideal untukku. Abis gitu 3 tahun berikutnya kecewa gitu kira-kira. Gitu kira-kira ya. Nah, dari komen-komennya ketahuan lah gitu. Banyak yang disakiti gitu. Ya. Apa urusan sama cinta? Gitu kira-kira. Trauma, bener. Kapok tuh lihat. Oh udah tuh, udahlah. Ketahuan ya. Sip. Oke ya. Nanti di tengah-tengah ada bahasan tentang cinta yang esensial. Keren banget gitu. Anyway nanti kita akan ngerti teman-teman. Kita akan ngerti.
Jadi kadang-kadang jadi jomblo tuh beruntung ya. Nah ini mantan jomblo yang tersakiti juga nggak asik ternyata. Nah itu paradoksnya hidup by the way ya. Ya, oke. Oke ya. Pikiran itu palsu, hayalan konyol yang mengaburkan kebenaran. Mengejar pikiran akan membuat kita sibuk tanpa henti. Suatu hari kita akan tahu bahwa kita berada tepat di tempat kita memulai. Pikiran seperti ikan emas di dalam akuarium. Diri sejati seperti air. Nih, keren nih. Diri sejati adalah ruang di antara pikiran-pikiran atau lebih tepatnya medan kesadaran hening yang meliputi semua pikiran. Kalau Hawkins menggambarkan ikan emas dan akuarium, saya mungkin lebih mudah untuk menggambarkan tentang langit dan awan. Teman-teman, belajarlah menjadi langit yang selalu melihat awan hitam dan putih silih berganti. Kita tuh langitnya. Ada awan hitam, terima. Awan putih, terima. Karena cepat atau lambat, semua akan mengalir. Gitu. Ya. Nah, jadi belajar untuk menjadi manusia langit lah dalam tanda petik, jangan manusia awan gitu. Atau dalam bahasa ini, belajar untuk menjadi manusia ruang, jangan manusia perabotan gitu. Nah, benar tuh kata Pak Wisnu, ntar juga lewat gitu. Petir juga terima sih. Tapi kalau ada petir jangan diem aja, jangan gitu ya. Nah disitulah beda tipis antara sabar dan bego gitu ya. Tipis gitu. Nah makanya supaya kelihatan kelihatan aku sabar atau aku bego, penting untuk ngerti gitu. Bener Betty, beda tipis gitu. Ya, kira-kira kurang lebih begitu. Duh teman-teman, kalau kita udah ngerti mana diri sejati, mana ilusi itu lumayan enak sih. Lumayan enak gitu. Kenapa? Karena kita mulai nyadar, oh iya ya, gitu. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman udah terbiasa dengan analogi-analogi yang dibawa langsung kepada pengalaman gitu by the way. Oke? Kita memiliki pengalaman terserap sepenuhnya ke dalam apa yang kita lakukan ketika hampir tidak memperhatikan waktu yang berlalu. Pikiran menjadi sangat tenang dan kita hanya melakukan apa yang kita lakukan tanpa perlawanan atau upaya. Kita merasa bahagia, mungkin bersenandung pada diri sendiri. Kita eksis tanpa stres. Kita merasa sangat santai meskipun sibuk. Kita tiba-tiba menyadari bahwa kita tak pernah membutuhkan semua pikiran itu. Pikiran seperti umpan bagi seekor ikan. Jika kita menggigitnya, kita terpancing. Yang terbaik adalah tidak menggigit umpan pikiran. Kita tidak membutuhkannya. Di dalam diri kita, tetapi tidak kita sadari adalah kebenaran bahwa aku telah mengetahui segala sesuatu yang perlu ku ketahui. Ini terjadi secara otomatis. Nah, buku ini mau ngajak bahwa hati-hati terhadap pikiran gitu. Sip ya. Jadi bukan berarti orang yang kelihatan sibuk dia stres, belum tentu loh. Karena dia melakukannya tidak mengapa-ngapa. Dia enjoy. Dan kita jangan pernah menyangka orang yang kelihatannya kalem dari luar, orangnya kalem banget, dia diam. Di dalamnya berantem banget, bisa jadi loh teman-teman. Ya, jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita terbiasa dengan pikiran dan diri kita gitu. Ya. Kamu kok orangnya kalem banget? Belum tentu loh. Ada yang sibuk gini-gini, misal kelihatannya sibuk, tapi dia fokus gitu. Jadi konteksnya tidak kelihatan dalam faktor eksternal gitu. Gitu kira-kira. Sip ya. Jadi semua tergantung bagaimana kita memanage gitu.
bagaimana kita melakukan kontrol gitu. Nah, pelan tapi party, bukan pasti ya, party gitu. Tapi relax aja, santai gitu. Anyway, fokus, balik lagi, fokus gitu. Benar, ada loh kelihatan, kamu sibuk banget. Enggak, biasa aja gitu. Dan saya enjoy melakukannya gitu. Gitu kira-kira. Secara paradoks, perlawanan terhadap sikap pasrah terjadi karena efektivitas teknik ini. Yang terjadi adalah kita terus melakukan pelepasan ketika hidup tidak berjalan dengan baik dan kita diliputi oleh emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Ketika kita akhirnya berpasrah dan semuanya baik-baik saja, maka kita berhenti melepaskan. Ini sebuah kesalahan karena sebaik apapun yang kita rasakan, pasti ada yang lebih baik dari itu. Nagih nih ya. Capailah kondisi yang lebih tinggi melalui momentum pelepasan. Teruslah melepaskan dan bersikap pasrah karena apa yang Anda alami akan terus menjadi lebih baik. Pelepasan akan terjadi dan terasa manfaatnya pada suatu momentum tertentu. Tidaklah sulit mempertahankannya setelah Anda memulainya. Semakin tinggi kita merasakan, semakin mudah kita melepaskan. Itu saat yang tepat untuk menyelam ke dalam diri dan melepaskan banyak hal. Tumpukan sampah yang ditekan dan ditahan. Ini ingat ya. Ini ingat nih. Selalu ada perasaan untuk dilepaskan dan dipasrahkan. Selalu ada. Karena kita gudang memori yang lebih banyak sampahnya daripada mutiaranya gitu. Gitu ya. Itu penting banget tuh. Dan kita sejak lahir diinstal banyak sampah. Maka banyak orang yang akan lebih tidak mengerti kita daripada mengerti kita gitu. Anyway, selalu ada perasaan untuk dilepaskan dan dipasrahkan. Ketika kita merasa baik, emosi-emosi pun menjadi lebih halus. Asik. Terkadang Anda merasa terjebak dengan perasaan tertentu. Cukup bagi Anda untuk memasrahkan perasaan terjebak itu. Biarkan saja perasaan itu muncul, jangan menolaknya. Jika ia tidak sirna, lihat apakah Anda bisa melepaskan perasaan itu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Proses. Diulang-ulang. Repetisi. Berproses lagi. Penghalang lain yang bisa terjadi adalah rasa takut bahwa jika melepaskan hasrat pada sesuatu, kita tidak akan mendapatkannya lagi. Aduh, kalau udah ini nggak dapat lagi nanti. Nah, itu tuh. Ini keren sih. Bener. Seringkali bermanfaat untuk mencermati beberapa keyakinan yang umum dipegang dan melepaskan semua sejak awal. Seperti satu nih. Kita hanya layak menerima sesuatu melalui kerja keras, perjuangan, pengorbanan, dan upaya yang gigih. Nah, tuh. Kalau mikirnya hidup adalah perjuangan yang keras. Udah tuh, seumur hidup keras mulu hidupnya. Ya. Padahal beda antara bekerja keras dan bekerja cerdas misalnya. Anyway. Penderitaan bermanfaat dan baik bagi kita. Bener sih. Di satu sisi paradoks bahwa penderitaan memanggil kita pulang, tapi nggak harus menderita terus untuk mendapatkan sesuatu gitu misalnya. Oke? Kita tidak bisa memperoleh apapun dengan gratis. Misalnya. Ya oksigen juga gratis ya. Tapi paradoks ya teman-teman, ingat ya. Ini paradoks. Hal yang sangat sederhana tidak banyak berguna. Udah jelas-jelas ada hal yang sederhana, pengennya yang ribet. Karena dianggap yang ribet itu lebih baik misal. Gitu. Melepaskan hambatan-hambatan psikologi seperti 4 keyakinan di atas. Sorry, ada TikTok ngasih warning. Melepaskan hambatan-hambatan psikologi seperti 4 keyakinan di atas dengan teknik pelepasan dan sikap pasrah akan memberi Anda kegembiraan karena kemudahannya. Teman-teman, bab 2 beres.
Tepuk tangan dulu. Kita akan masuk bab 3 coming soon. Kita akan bicara anatomi emosi. Ini seru banget nih. Ini seru banget. Kita recap, teman-teman. Kita recap. Jadi, kita ngerti, kita mendapatkan keyakinan. Ingat, keyakinanmu bukan realitas. Ya, bahwa apa yang kita yakini itu belum tentu realitas, maka hati-hati sama keyakinan. Sebisa mungkin update keyakinan kita. Ya, karena kalau kita nggak mau mengupdate keyakinan kita akan menjadi diri yang lama. Dan ketika kita menjadi diri yang lama, kita nggak akan maju, kita nggak akan move on, dan kita akan sulit untuk berkembang. Maka teman-teman, lepaskanlah diri lamamu untuk menjadi diri yang baru. Itulah bahasa terlahir baru. Itulah kembali ke fitrah sebetulnya. Sehingga ketika kita menyadari bahwa ada sang penyaksi dan ada perasaan, ada sang penyaksi dan ada pikiran, aku bukan perasaanku, aku bukan pikiranku, aku bukan namaku, aku bukan jabatanku, aku adalah penyaksi dari ini semua. Dan ini semua akan menjadi sesuatu yang mengalir gitu kira-kira. Dan menjadi apa ilmu ini tergantung kita. Apakah akan kita gunakan dalam keseharian atau hanya berhenti dalam teori atau hanya lewat, itu semua tergantung dari bagaimana kita mengaplikasikannya gitu kira-kira. Tapi at least teman-teman, kita dapat knowledge-nya dan kita mendapatkan kesadarannya dan kita bisa mengaplikasikannya gitu. Oke teman-teman, seenggaknya kita mulai menyadari tentang perasaan ini dan kita mulai menyadari tentang bagaimana kita bisa menyaksikan perasaan dan pada akhirnya ngerti bahwa oh itu perasaan hanya tamu yang lewat gitu. Dan kita punya regulasi dan kekuatan untuk bagaimana kita mengambil keputusan dengan sadar anyway. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga ada sesuatu yang bisa diambil. Dan yang paling penting, apapun yang kita dapetin dalam konteks wadah kita tuh masing-masing beda gitu. Jadi pasti nerimanya beda-beda, tapi nikmati apa yang diterima dari ilmu ini. Dan dalam tanda petik, aplikasikan. Karena kalau tidak teraplikasi, ya gimana kita akan berubah gitulah kira-kira. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf batin dan lahir sekali lagi. Kita ketemu lagi nanti habis lebaran lah ya. Kita lanjut bab 3. Bab 2 beres nih, kita langsung ke bab 3. Nanti kita menganalisa. Pokoknya jangan lelah untuk belajar lah teman-teman. Intinya jangan lelah untuk belajar. Jangan lelah untuk aplikasi, karena ya hidup ini hanya pengulangan itu semua gitu. Sip ya teman-teman ya, sehat-sehat. Tadi bukunya buku Letting Go. Letting Go itu bukunya David Hawkins. Dan kita akan terus setia untuk ngeberesin buku ini gitu ya, pelan-pelan. Sip ya teman-teman, terima kasih dan terima kasih.